Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, selamat malam atau selamat menjelang malam. Kekasih-kekasih Tuhan, saya hari ini ada di sebuah kawasan, namanya kawasan Salib Kasih Kota Tarutung. Tempat ini menjadi sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi orang-orang Batak secara khusus, bagi pekerjaan Tuhan secara umum, karena di tempat ini saudaraku sekalian menjadi asal mula dari kekristenan masuk ke tanah Batak. Seorang misionaris dari Jerman datang ke tempat ini, saudaraku, menginjakkan kaki di bukit di belakang saya ini. Nah, dan dari tempat itu dia memandang ke bawah, dan ketika dia memandang ke bawah ada kampung-kampung di bawah, dan lalu dia berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang ada di bawah di seberang sana itu diselamatkan oleh Tuhan. Sejak saat itulah Injil masuk ke orang-orang Batak, dan orang-orang Batak secara keseluruhan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, dari tempat ini saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 yang berbunyi, "Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, 'Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Apa yang salah dengan Petrus sehingga Tuhan menegur Petrus dengan sangat keras? Apakah perkataan Petrus itu salah? Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ternyata tidak demikian. Tidak ada yang salah, tetapi yang salah adalah motif dibalik perkataan Petrus, bahwa sesungguhnya Petrus bukan peduli dengan nasib Tuhan Yesus. Petrus bukan peduli dengan apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku sekalian, Petrus ketika berkata demikian hanya memikirkan kepentingannya, hanya memikirkan dirinya, hanya memikirkan tujuan-tujuannya. Di mana saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Petrus ketika mengetahui, ketika menyadari Yesus akan mati, maka tujuan-tujuannya mengikut Tuhan, yaitu mendapatkan jabatan, mendapatkan pengaruh dan yang lain, tidak akan terpenuhi lagi. Sebab memang itulah tujuan mereka dari awal mengikuti Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Petrus. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi nasihat yang sangat penting bagi kita. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah selama ini kita sudah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Atau kita cuma sekedar memikirkan apa yang menjadi tujuan kita, hanya memikirkan kepentingan kita ketika kita mengikut Tuhan? Saya berdoa saudaraku sekalian, supaya mengakhiri tahun ini kita mulai merefleksi diri, agar pengiringan kita kepada Tuhan betul-betul menjadi pengiringan yang benar. Di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, keselamatan bagi orang lain, bukan tujuan-tujuan kita. Percayalah saudaraku sekalian, ketika kita memikirkan tujuan-tujuan Tuhan, ketika kita memikirkan saudaraku sekalian, apa yang diingini oleh Tuhan, apa yang dihasrati oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi urusan kita, percayalah, akan diurus sempurna oleh Tuhan. Pengiringan kita kepada Tuhan, dengan kita terus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, pasti juga akan membawa upah yang besar dalam hidup kita. Tapi sekian lama pun kita mengikuti Tuhan, kalau pengikutan kita akan Tuhan hanya demi tujuan-tujuan kita, maka tidak ada upah yang akan menanti kita. Karena itu, doa saya dari tempat ini, kiranya saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, kita mulai berubah. Mari kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, supaya akhirnya kita mendapat upah yang besar dari Tuhan. Doa saya bersama kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita sampai kita mengakhiri tahun ini dengan baik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.